Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yandi Maulana. Saya dari kelas F semester 4. Video ini akan dijadikan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Baik, mungkin langsung saja. Nomor 1, demokrasi pendidikan itu berarti kesempatan yang adil dan setara bagi semua siswa untuk belajar tanpa diskriminasi. Dalam pembelajaran pendidikan agama Islam atau PAI di sekolah umum, prinsip ini penting untuk menciptakan suasana belajar yang inklusif, dialogis, dan menghargai keberagaman. Nah, guru PAI ini perlu membuka ruang diskusi agar siswa aktif menyampaikan pendapat, berpikir kritis, dan mengaitkan nilai-nilai Islam dengan realita kehidupan sehari-hari. Namun, penerapan prinsip demokratisasi ini menghadapi tantangan besar di era digital. Tidak semua siswa memiliki akses perangkat dan internet yang memadai. Selain itu, banyak juga konten agama di media sosial yang tidak akurat, bahkan berpotensi untuk menyesatkan. Untuk itu diperlukan pembaruan metode pembelajaran PAI yang lebih terbuka, kontekstual, dan relevan dengan dunia digital. Guru harus menjadi fasilitator nilai, bukan hanya menyampaikan materi, agar pendidikan agama benar-benar membentuk karakter siswa secara utuh. Selanjutnya, nomor 2, Ibnu Khaldun dalam karya monumentalnya Muqaddimah memandang pendidikan sebagai proses bertahap dan menekankan dua aspek utama, pengembangan akal dan juga penanaman adab atau moral atau spiritualitas. Menurutnya, pendidikan harus dimulai dari yang mudah ke yang sulit, serta dilakukan secara berulang dan kontekstual agar membentuk akal yang sehat dan adab yang baik. Dalam penerapan pengaplikasiannya terhadap siswa menengah pertama bisa melalui dua tahap. Yang pertama dalam aspek kognitif atau akal, bisa melalui ujian tes terkait pemahaman ayat dan juga yang berhubungan dengan tema. Lalu yang kedua, aspek afektif dan adab. Ini bisa dilakukan melalui observasi dan juga diskusi bersama-sama dengan antara murid dan juga guru. Nomor 3, Kiai Haji Ahmad Dahlan menekankan bahwa pendidikan harus mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu sains agar melahirkan insan yang berilmu dan berakhlak. Pandangan ini sangat relevan dalam menghadapi dekadensi moral pelajar saat ini, seperti maraknya perundungan, penyalahgunaan teknologi, rendahnya tanggung jawab sosial, dan lain-lain. Dekadensi ini terjadi karena ada pemisahan antara pengetahuan dan juga nilai, sehingga pelajar secara cerdas secara akademik tetapi lemah secara moral. Integrasi agama dan sains membantu siswa memahami bahwa ilmu bukan sekadar pengetahuan teknis, tapi juga sarana mendekatkan diri kepada Tuhan dan juga untuk bersosialisasi. Desain pembelajaran PAI interaktif yang bisa saya paparkan, misalkan temanya kita mengambil jaga lingkungan dan Islam. Lalu kompetensinya siswa memahami ajaran Islam tentang lingkungan dan mengaitkan dengan pengetahuan IPA. Metode yang digunakan beragam, mungkin kita akan menggunakan PBL atau Problem Based Learning. Maka yang kita lakukan pertama, siswa akan mengamati pencemaran di lingkungan sekolah. Lalu yang kedua, kita mengkaji ayat Al-Quran tentang larangan untuk merusak bumi atau dalam yang tertera dalam Quran surat Al-A'raf ayat 356. Ketiga, menghubungkan dampak pencemaran dengan konsep sains IPA seperti daur air atau polusi udara. Yang keempat, merancang kampanye pelestarian lingkungan berbasis nilai-nilai Islam dan data ilmiah. Lalu selanjutnya nomor 4, analisis pemikiran Kiai Haji Hashim Asy'ari dalam pengembangan karakter siswa PAI. Kiai Haji Asy'ari ini menekankan bahwa inti dari pendidikan adalah akhlak. Menurut beliau, ilmu tanpa akhlak akan menjerumuskan, dan akhlak utama dalam belajar adalah tawadu atau rendah hati kepada guru. Sikap hormat ini bukan hanya bentuk etika, tetapi juga bagian dari membentuk kepribadian yang santun, disiplin, dan juga mudah menerima ilmu. Dalam pembelajaran PAI, nilai-nilai ini sangat penting untuk pengembangan karakter siswa, karena pendidikan Islam tidak sekadar menganakkan ilmu, tapi juga membentuk akhlak karimah atau akhlak mulia. Sikap tawadu kepada guru melatih siswa untuk menghargai ilmu, bersikap sopan, dan menjadikan guru sebagai panutan bukan hanya penyampai materi.
Penerapan nilai ini bisa untuk mengatasi krisis keteladanan guru di era modern yang banyak guru menghadapi tantangan dengan menurunkan wibawa di mata siswa, serta krisis moral di kalangan pendidik itu sendiri akibat tekanan teknologi, tuntutan administrasi, dan hilangnya keteladanan. Nilai-nilai yang bisa diterapkan, nilai-nilai yang Kiai Haji Hashim dapat diterapkan dengan cara menanamkan adab sebelum ilmu. Yang kedua, keteladanan nyata dari guru. Yang ketiga itu kegiatan reflektif antara guru dan juga siswa. Selanjutnya nomor 6, sintesis ontologi dan epistemologi dan aksiologi dalam filsafat pendidikan Islam. Ontologi dalam pendidikan Islam menekankan bahwa realitas tinggi adalah Allah dan manusia sebagai ciptaannya memiliki misi khalifah di bumi. Lalu epistemologi menyatakan bahwa sumber ilmu adalah wahyu, Al-Quran dan hadis, akal dan empiris yang saling melengkapi. Lalu aksiologi menekankan bahwa ilmu harus mengarah kepada kemaslahatan, pembentukan akhlak, dan pengabdian kepada Allah. Aplikasinya dalam visi misi Prodi PAI, visinya menjadi pusat pendidikan Islam berbasis wahyu dan ilmu integratif yang berorientasi pada akhlak mulia. Misinya mengembangkan pembelajaran PAI dan Qurani ilmiah dan berorientasi pada etika serta membentuk lulusan yang unggul secara spiritual dan intelektual sosial. Selanjutnya nomor 7, evaluasi konsep takdib Syekh Naqwib Alatos dan implementasinya dalam RPP. Takdib adalah proses pendidikan yang menanamkan adab atau tata moral yang menurut Alatas merupakan inti dari pendidikan Islam. Ia mengkritik sistem sekuler yang hanya menekankan intelektualitas tanpa pembentukan karakter. Dibandingkan dengan tujuannya pendidikan nasional UU nomor 20, pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Kesamaannya keduanya memiliki pembentukan akhlak di dalamnya. Perbedaannya, konsep takdim ini menekankan pembentukan pribadi yang beradab secara menyeluruh, tidak hanya mulai pengetahuan, tapi juga ilmu, guru, dan juga masyarakat. Penerapannya dalam RPPPI bisa dimasukkan ke dalam tujuan pembelajaran, bukan hanya memahami konsep, tetapi menginternalisasi adab dan lain-lain. Kedua, dalam strateginya kita bisa menambahkan strategi refleksi nilai, keteladanan guru, dan kisah tokoh beradab. Nah, lalu selanjutnya nomor 8, model pembelajaran interdisipliner PAI dan ilmu sosial ala Ismail Raji Al-Faruqi. Gagasan utamanya itu Al-Faruqi mengusulkan islamisasi ilmu pengetahuan, yakni mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam ilmu modern agar tidak sekuler. Model interdisipliner PAI dan juga sosiologi. Berikut rancangannya juga. Kita mulai mencari tema, misalnya kita ambil tema zakat dan juga dan sosial, lalu kita buat tujuan pembelajarannya. Dalam pemahaman PAI kita mengambil tujuan bahwa siswa harus memahami zakat sebagai kewajiban agama dan bentuk ibadah sosial. Sedangkan dalam sosiologi kita mengambil tujuannya menganalisis zakat sebagai solusi terhadap ketimpangan sosial. Kegiatan yang bisa kita lakukan, yang pertama studi kasus kemiskinan dan simulasi perhitungan dan distribusi zakat, diskusi nilai sosial zakat dalam kehidupan masyarakat. Outputnya nanti bisa melalui poster, eduk video, proposal, dan lain-lain. Nilai islamisasinya juga, siswa tidak hanya belajar konsep sosial tetapi juga memaknai sebagai bagian dari ajaran Islam yang aplikatif. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.